Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Fernando. Saya mahasiswa dari Universitas Widya-Dharma Pontianak. Saya ingin menjelaskan materi tentang subbudaya dan kaitannya terhadap perilaku konsumen. Pengertian subbudaya atau subkultur. Salah satu unsur lingkungan sosial adalah budaya atau kultur. Budaya adalah segala nilai, pemikiran, simbol yang mempengaruhi perilaku, sikap, kepercayaan, dan kebiasaan seseorang dan masyarakat. Budaya bukan hanya bersifat abstrak tetapi bisa berbentuk objek material seperti rumah, kendaraan, peralatan elektronik, pakaian, undang-undang, makanan, minuman, musik, teknologi, dan bahasa. Menurut Peter dan Olson pada tahun 1999, arti atau makna budaya adalah jika sebagian besar dari orang yang berada di dalam sebuah kelompok sosial memiliki pemahaman berdasarkan yang sama terhadap makna tersebut. Angel Beckwith dan Minard pada tahun 1995 menyebutkan 10 sikap dan perilaku dipengaruhi oleh budaya, yaitu yang pertama kesadaran diri dan ruang, yang kedua komunikasi dan bahasa, yang ketiga pakaian dan penampilan, yang keempat makanan dan kebiasaan makanan, dan yang kelima ada makanan dan kesadaran akan waktu, yang keenam hubungan keluarga, organisasi dan lembaga pemerintah, yang ketujuh nilai dan norma, yang kedelapan kepercayaan dan sikap, yang kesembilan proses mental dan belajar. Subbudaya atau subkultur adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Subbudaya dapat terjadi karena perbedaan usia, ras, etnis, kelas sosial, dan gender anggotanya, dan dapat pula terjadi karena perbedaan estetika, agama, politik, dan seksual. Anggota dari suatu subbudaya biasanya menunjukkan keanggotaan mereka dengan gaya hidup atau simbol tertentu. 2. Perilaku konsumen internasional. Keyakinan dan perilaku konsumen berubah dengan cepat untuk mengikuti dan mungkin bahwa mempengaruhi perubahan itu. Perusahaan harus memanfaatkan wawasan konsumen yang mendalam. Beberapa bulan setelah virus corona dan baru pertama kali terdeteksi di Amerika Serikat, krisis COVID-19 terus menjungkir balikan kehidupan dan mata pencarian orang Amerika. Ilmu perilaku memberi tahu kita bahwa mengidentifikasi kepercayaan, kebiasaan, dan momen puncak konsumen yang baru adalah inti untuk mendorong perubahan perilaku. 5 tindakan dapat membantu perusahaan mempengaruhi perilaku konsumen untuk jangka panjang. Yang pertama ada perkuat keyakinan baru yang positif. Yang kedua ada bentuk kebiasaan yang muncul dengan penawaran baru. Yang ketiga ada mempertahankan kebiasaan baru menggunakan isyarat kontekstual. Yang keempat ada sejajarkan pesan dengan pola pikir konsumen. Yang kelima, yang terakhir adalah menganalisis keyakinan dan perilaku konsumen pada tingkat granular. Contoh dari Korean culture adalah yang pertama ada nasionalisme, yang kedua ada go green, yang tiga ada speechless, yang keempat ada emosional, yang kelima ada kecanduan smartphone, yang keenam ada memiliki tetangga serumpun, yang ketujuh ada mix up and teknologi, yang kedelapan ada pleasure, yang kesembilan ada etika, dan yang 10 ada cinta produk sendiri. Yang 3. Subbudaya dan kaitannya dengan agama, ras, usia, jenis kelamin. Subbudaya atau subkultural adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Banyak subbudaya yang membentuk segmen pasar penting, dan pemasar merancang produk dan program pemasaran yang akan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Berikut kaitan subbudaya dengan ras, agama, usia, dan jenis kelamin. Yang pertama, subbudaya kaitannya dengan agama. Masalah yang dihadapi pemasar dalam usahanya mendekati subkultural ini terutama ras yang tidak pantas mencampur adukan agama dan bisnis. Biasanya perilaku konsumen dipengaruhi secara langsung oleh agama dalam hal membutuhkan produk yang secara simbolis dan ritual yang dihubungkan dengan perayaan hari raya agama seperti Idul Fitri dan Natal. Yang kedua ada subbudaya kaitannya dengan ras, yaitu perbedaan etnis atau ras, bahwa keyakinan, nilai-nilai, dan kebiasaan etnis atau ras yang satu dengan yang lainnya berbeda. Contohnya dari warna kulit, tinggi badan, dan wajah. Meskipun sama tidak adanya perbedaan, maka disinilah seringkali dipakai pemasar untuk membuat segmentasi pasar dan menentukan pasar sasarannya. Yang ketiga, ada subbudaya kaitannya dengan usia. Kelompok usia juga dapat dianalisis sebagai sebuah subbudaya karena sering memiliki nilai dan perilaku yang berbeda. Namun pemasaran harus berhati-hati dalam mensegmen konsumen jika didasarkan pada usia mereka yang sebenarnya. Karena sebagai konsumen dewasa merasa mereka masih muda. Sebaliknya ada pula konsumen remaja yang menganggap dirinya sudah dewasa.
Yang keempat ada sub budaya, kaitannya dengan jenis kelamin, yaitu isu tentang jenis kelamin atau gender dan diskriminasi seksual yang semakin marak belakangan ini terjadi telah mengundang para ahli untuk memasukkan gender sebagai suatu kategori sub budaya. Selama ini orang mengenal dan menerapkan ciri-ciri dan peran-peran tertentu. Bagi pria dan wanita, pemasang iklan sampai sekarang pun masih menonjolkan peran yang berhubungan antara jenis kelamin dan selera konsumen, seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan jenis kelamin. Yang keempat ada subbudaya dan kaitannya dengan geografi dan wilayah. Geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi. Hasil yang diperoleh dari bumi. Segmentasi geografis membagi konsumen menjadi beberapa segmen berdasarkan tempat tinggal mereka. Variabel geografi. Variabel tersebut ada antara lain wilayah, ukuran kota, ukuran daerah, dan kepadatan dan iklim. Mengapa segmentasi geografis penting? Yang pertama, segmentasi geografis itu menunjukkan lokasi tinggal mempengaruhi kebutuhan dan selera konsumen. Yang kedua, ada jangkauan wilayah geografis juga mempengaruhi konsumsi sumber daya. Kaitan sumber daya dengan wilayah. Sumber daya adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku dan kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan induk mereka. Sedangkan wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi semuanya.